standar desain laboratorium. Jadi, standar desain laboratorium harus memenuhi 3 syarat, yaitu kesehatan dan keamanan kerja, dan rasa nyaman dan efisien energi. Laboratorium itu harus didesain untuk memenuhi keamanan dan kesehatan kerja orang-orang yang bekerja pada laboratorium tersebut. Berikut adalah standar desain ukuran laboratorium IPA, yaitu ruangan laboratorium sebaiknya berbentuk persegi 4 atau yang mendekati dengan ukuran tertentu. Standar yang berlaku di Inggris menyebutkan bahwa setiap siswa membutuhkan ruang seluas sekitar 3 meter persegi. Oleh karena itu, ukuran standar laboratorium yang diperuntukkan bagi 30 siswa seluas 90 meter persegi dengan rasio perbandingan panjang dan lebar antara 1 dibanding 0,8 atau 1 dibanding 1,1. Dan menurut Departemen Pendidikan Hong Kong, mewajibkan setiap laboratorium sains memiliki ukuran sekitar 120 meter persegi dengan lebar minimal dari 7 meter di setiap sisinya. Berikut adalah contoh gambar denah laboratorium yang digunakan di Departemen Hong Kong. Dan ruangan laboratorium sebaiknya tidak memiliki pilar atau tiang di tengahnya sehingga pemandangan guru tidak terganggu. Setiap laboratorium wajib memiliki ruangan persiapan yang dapat digunakan untuk menyiapkan kegiatan praktikum, perbaikan peralatan maupun penyimpanan alat dan bahan. Satu ruangan persiapan dapat digunakan untuk 1 atau 2 laboratorium yang berdekatan. Ruangan persiapan disarankan memiliki ukuran sekitar 45 meter persegi, yaitu tata letak penyimpanan alat dan bahan di laboratorium. Yang pertama ada prinsip penyimpanan alat dan bahan di laboratorium. Prinsipnya ini yang pertama itu aman. Aman di sini maksudnya alat disimpan supaya aman dari pencuri dan aman dari kerusakan. Nah, misalnya itu seperti alat yang mudah dibawa dan mahal harganya seperti stopwatch perlu disimpan pada lemari yang terkunci. Terus yang kedua yaitu prinsip mudah dicari. Untuk memudahkan mencari letak masing-masing alat dan bahan pada lemari, laci perlu diberi tanda yaitu dengan menggunakan label. Terus yang ketiga mudah diambil. Penyimpanan alat diperlukan ruang penyimpanan dan perlengkapan seperti lemari, rak, dan laci yang ukurannya disesuaikan dengan luas ruangan yang tersedia. Nah, yang selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan alat dan bahan di laboratorium. Yang pertama itu ada mikroskop disimpan dalam lemari terpisah dengan zat higropropis dan dipasang lampu yang selalu menyala untuk menjaga udara tetap kering dan mencegah tumbuhnya jamur. Terus yang kedua yaitu alat berbentuk set, penyimpanannya harus di dalam bentuk set yang tidak terpasang. Yang ketiga yaitu ada alat yang harus disimpan berdiri, misalnya hygrometer, neraca lengan, dan breaker glass. Maka penyimpanannya pun harus berdiri, tidak boleh asal-asalan. Yang keempat yaitu alat yang memiliki bobot relatif berat disimpan pada tempat yang tingginya tidak melebihi bahu. Tidak melebihi tinggi bahu ya. Terus yang kelima, penyimpanan zat kimia harus diberi label dengan jelas dan disusun menurut abjad. Yang keenam,
Zat kimia beracun harus disimpan dalam lemari terpisah dan terkunci. Zat kimia yang mudah menguap harus disimpan di ruangan terpisah dengan ventilasi yang baik. Terima kasih. Materi yang selanjutnya yaitu beberapa fasilitas yang direkomendasikan harus ada di laboratorium sains adalah sebagai berikut. Yang pertama, meja dan kursi. Setiap siswa diharuskan memiliki satu buah kursi yang ergonomis sehingga tidak mengganggu pertumbuhan siswa. Kemudian, dalam hal jarak antara meja satu dengan meja yang lain juga harus mendapat perhatian yang serius agar aktivitas setiap siswa tidak saling mengganggu dan memudahkan siswa untuk bergerak. Yang nomor 2, meja demonstrasi. Meja yang digunakan untuk demonstrasi memiliki ketinggian yang sama dengan meja siswa dan memiliki semua fasilitas seperti air dan listrik. Di tempat ini juga bisa ditempatkan meja untuk menyiapkan laptop atau tas milik guru. Yang keenam, air dan bak cuci. Suplai air di laboratorium harus dengan volume yang memadai dan tekanan yang cukup besar. Tekanan air yang cukup besar sangat penting untuk kondisi darurat, misalnya untuk membasuh mata jika terjadi kecelakaan. Oleh karena itu, tandon air yang disambung dengan pompa air sangat dianjurkan untuk digunakan di laboratorium sehingga tekanan air menjadi cukup besar. Yang selanjutnya itu bak cuci. Direkomendasikan untuk tersedia di laboratorium dalam jumlah yang cukup. Setiap 6 siswa direkomendasikan memiliki satu buah bak cuci. Yang selanjutnya yaitu yang nomor 7, fasilitas emergensi. Beberapa fasilitas darurat yang harus tersedia di dalam laboratorium adalah kotak P3K yang memiliki isi minimal berupa antiseptik, cotton wool, plastik, pendiges dengan beberapa ukuran, pisau, gunting, dan obat-obatan. Kemudian materi yang ketiga yaitu standar sarana laboratorium IPA. Pengertian sarana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan alat atau media. Kemudian sarana berfungsi sebagai alat bantu mendukung kegiatan dalam bentuk percobaan. Setiap pendidikan dilengkapi sarana laboratorium IPA. Kemudian yang selanjutnya yaitu jenis, rasio, dan deskripsi sarana laboratorium IPA. Kemudian peralatan pendidikan yang pertama yaitu model kerangka manusia 1 buah per sekolah, tinggi minimum 125 cm dan mudah dibawa. Kemudian yang kedua model tubuh manusia 1 buah per sekolah dengan tinggi 125 cm dapat diamati dengan mudah oleh seluruh peserta didik dan dapat dibongkar pasang dan mudah dibawa. Kemudian yang ketiga yaitu globe 1 buah per sekolah, diameter minimum 40 cm, memiliki penyangga dan dapat diputar, dapat memanfaatkan globe yang terdapat di ruang perpustakaan. Kemudian yang keempat model tata surya yaitu 1 buah per sekolah, dapat mendemonstrasikan terjadinya fenomena gerhana. Kemudian yang kelima kaca pembesar 6 buah per sekolah. Kemudian yang keenam cermin datar 6 buah per sekolah, cermin cekung 6 buah per sekolah. Kemudian yang kedelapan cermin cembung 6 buah per sekolah. Kemudian yang kesembilan lensa datar 6 buah per sekolah. Ke-10 selanjutnya yang ke-10 yaitu lensa cekung 6 buah per sekolah. 11 lensa cembung 6 buah per sekolah. Kemudian yang ke-12
magnet batang, yaitu 6 buah per sekolah, dan dapat mendemonstrasikan gaya magnet. Kemudian yang terakhir, poster IPA yang terdiri atas metamorfosis, hewan langka, hewan dilindungi, tanaman khas Indonesia, contoh ekosistem, dan sistem-sistem. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prasarana laboratorium IPA SD atau MI. Menurut KBBI, prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Kemudian menurut Ari Kunto, prasarana adalah segala sesuatu yang berhubungan secara langsung dengan proses pembelajaran. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Laboratorium IPA, bahwa prasarana laboratorium IPA yaitu ruang laboratorium. Ruang laboratorium IPA berfungsi sebagai tempat berlangsungnya pembelajaran IPA. Ruang laboratorium IPA menampung minimum rombongan belajar. Ruang laboratorium IPA ini memiliki fasilitas yang memadai, fasilitas pencahayaan untuk membaca dan mengamati suatu objek percobaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyimpanan alat dan bahan laboratorium. Pemeliharaan atau perawatan alat-alat yaitu yang pertama menyimpan pada tempat yang aman, yang kedua perawatan termasuk menjaga kebersihan, yang ketiga penyusunan penyimpanan alat-alat yang berbentuk set, menghindari pengaruh luar atau lingkungan terhadap alat. Dalam pemeliharaan alat-alat perlu diketahui sifat-sifat dasar alat. Yang pertama, zat atau bahan dasar pembuat. Yang kedua, berat alat. Yang ketiga, kepekaan alat terhadap pengaruh lingkungan. Yang keempat, pengaruh bahan kimia. Yang kelima, pengaruh alat yang satu dengan yang lainnya. Yang keenam, nilai atau harga dari alat. Yang ketujuh, bentuk dalam satu set. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemeliharaan dan penyimpanan bahan-bahan kimia. Mengingat bahwa sering terjadi kebakaran, ledakan, atau bocornya bahan-bahan kimia beracun dalam gudang, maka penyimpanan bahan-bahan kimia selain memperhatikan ketujuh sumber-sumber kerusakan di atas, juga perlu diperhatikan faktor-faktor lain, yaitu yang pertama, interaksi bahan kimia dengan wadahnya. Kemudian yang kedua, kemungkinan interaksi antara bahan dapat menimbulkan ledakan, kebakaran, atau timbulnya gas beracun. Kemudian beberapa syarat penyimpanan bahan secara singkat antara lain yang pertama, bahan beracun. Bahan-bahan kimia yang beracun yang paling keras dan sering dijumpai di laboratorium sekolah antara lain sublimet, persenyawaan sianida, arsen, gas karbon monoksida dari aliran gas. Syarat penyimpanan yang pertama, ruangan dingin dan berventilasi, jauh dari bahaya kebakaran, dipisahkan dari bahan-bahan yang bereaksi. Keran dari saluran gas harus tetap dalam keadaan tertutup rapat jika tidak sedang dipergunakan. Kemudian yang selanjutnya, disediakan alat pelindung diri, pakaian kerja, masker, dan sarung tangan. Yang kedua yaitu bahan korosif. Contoh bahan korosif misalnya asam-asam, anhidrida, asam, dan alkali. Bahan ini dapat merusak wadah dan bereaksi dengan gas-gas beracun. Syarat penyimpanan yaitu ruangan dingin, berventilasi. Yang kedua, wadah tertutup dan beretiket, dipisahkan dari zat-zat beracun. Yang ketiga yaitu bahan mudah terbakar. Bahan yang mudah terbakar sendiri jika terkena udara, terkena panas, terkena api, atau jika bercampur dengan bahan-bahan kimia lainnya. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu bahan mudah meledak. Contoh bahan kimia yang mudah meledak antara lain amonium nitrat, nitrogliserin,
TNT, syarat penyimpanan, ruangan dingin dan berventilasi, jauhkan dari panas dan api, hindarkan dari gesekan atau tumbukan mekanis. Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu bahan oksidator, contoh perklorat, permanganat, peroksida organik. Syarat penyimpanan yang pertama, temperatur ruangan dingin dan berventilasi, jauhkan dari sumber api dan panas termasuk loncatan api, listrik, dan bara rokok. Kemudian yang ketiga, jauhkan dari bahan-bahan cair mudah terbakar atau reduktor. Yang keenam, bahan reaktif terhadap air, contoh natrium hidrida, karbonat nitrida. Syarat penyimpanan, temperatur ruangan dingin, kering, dan berventilasi, jauhkan dari sumber nyala api atau panas, bangunan, kedap air, disediakan pemadam kebakaran tanpa air. Yang ketujuh, bahan reaktif terhadap asam, contoh natrium hidrida, sianida. Syarat penyimpanan, ruangan dingin dan berventilasi, jauhkan dari sumber api, panas, dan asam. Yang ruangan penyimpanan perlu didesain agar tidak mudah terbentuk dengan hidrogen. Kemudian disediakan alat pelindung diri seperti kacamata, sarung tangan, pakaian kerja. Yang ke-8, gas bertekanan, contoh gas N2, estetilен, NC12, dan tabung.